Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hero Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Sriwijaya Studi. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil review dari sebuah makalah yang berjudul Sistem Kebudayaan Cirebon. Bapak dosen yang kami hormati, Sistem Kebudayaan Cirebon. Cirebon, Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, dan Surabaya. Geografi Kota Cirebon terletak pada 6 derajat 41 lintang utara, 108 derajat 33 bujur timur, pantai utara Pulau Jawa. Bagian timur Jawa Barat memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan. Geografi Kota Cirebon terletak pada 6 derajat 41 lintang utara, 108 derajat 33 bujur timur, pantai utara Pulau Jawa. Bagian timur Jawa Barat memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan 11 km, dengan ketinggian dari permukiman laut 5 meter termasuk dataran rendah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah kota Bandung dan 258 dari arah kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,58 km kuadrat dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32% dan tanah pertanian 38%. Wilayah Kota Media Cirebon sebelah utara dibatasi Sungai Kedung Pane, sebelah barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dibatasi Sungai Kalijaga, sebelah timur dibatasi Laut Jawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0,0 sampai 40%, di mana 0 sampai 3% merupakan daerah berkarakteristik kota, 3 sampai 25% daerah transmisi, dan 25 sampai 40% merupakan pinggiran. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai, di antaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kasunean, dan Sungai Kalijaga. Kebudayaan Cirebon. Cirebon sebagai daerah pantai utara Pulau Jawa bagian barat dalam konteks sejarahnya terbukti mampu melahirkan kebudayaan yang berangkat dari nilai-nilai tradisi dan agama. Tak pelak kesenian yang mengiringi kebudayaan Cirebon memasukkan unsur-unsur agama di dalamnya. Dalam kaitan ini, kesenian yang
pada mulanya merupakan sarana dakwah agama Islam, menjadi semacam oase di padang gurun. Betapa tidak, Syarif Hidayatullah yang juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati bermukim di Cirebon, mengembangkan agama Islam melalui pendekatan kultural. Kebudayaan Cirebon yang bukan Jawa dan bukan Sunda itu akhirnya memiliki ciri khas sendiri. Kebudayaan Cirebon yang bukan Jawa dan bukan Sunda itu akhirnya memiliki ciri khas sendiri, yakni adanya keberanian untuk mengadopsi nilai lama dengan nilai baru. Saat itu, saat agama Islam mulai diajarkan, Sunan Gunung Jati dalam tuntas kesenian panggung asimilasi budaya terlihat jelas. Nilai budaya masyarakat pantai dipadukan dengan nilai agama. Tak heran jika kenyataan ini mengandung nilai tambah yang patut disyukuri. Artinya, postmodernisasi sudah berlangsung dalam kesenian tradisi Cirebon. Keberanian seniman tradisi memasukkan unsur baru ajaran agama Islam pada kesenian lokal agaknya sepadan dengan nilai posmo. Budaya Cirebon yang kabarnya merupakan budaya sarapan Jawa. Budaya Cirebon yang kabarnya merupakan budaya serapan Jawa, Kerajaan Mataram, dan Sunda, Kerajaan Sunda Kelapa, itu menempati posisi unik. Dua budaya besar di Pulau Jawa itu bertemu di Cirebon. Budaya serapan itu pun semakin lengkap, bersintesa dengan spiritualitas Islam. Inilah kebanggaan budaya Cirebon. Inilah keberbagaian budaya Cirebon, dan keberbagaian tadi mengisi ruang kesenian lokal. Dari sinilah kemudian muncul seniman rakyat, seniman yang asik berkarya tanpa terpaku pada instruksi sutradara. Sementara ketika tidak manggung, mereka menjalani profesi kesehariannya. Masalah yang terus menganjal dalam perkembangan budaya Cirebon antara lain, dan ini yang terkuat, ialah keengganan para pemilik kebudayaan itu memelihara dan merasa nyaman dengan kebudayaannya. Kini generasi muda banyak berpaling ke budaya lain yang lebih instan serta kurang mampu mencintai kebudayaannya sendiri. Budaya-budaya instan lengkap dengan berbagai kemudahan dan aksesorisnya menemukan sejumlah anak muda. Ciri tersebut tampak pada ketidakmampuan berbahasa Cirebon, dan jika mampu, itu pun hanya sebatas bahasa pergaulan yang dikenal dengan istilah bagongan. Kiri dan ketek serta ira dan isung tanpa mengenal kosakata halus memang masih ada dan terdengar dalam percakapan anak-anak muda. Namun sama sekali abai dengan keseniannya dan lebih luas dengan kebudayaannya sendiri yang telah mengalami berbagai hantaman zaman. Anak-anak muda telah berpaling ke budaya pop. Jikalau keadaan ini tidak segera dibenahi, ada kekhawatiran anak-anak muda itu akan terasing dari kebudayaannya, dan segera setelah itu mereka akan beranggapan bahwa budaya Cirebon cukuplah diletakkan di museum atau sekedar ada ketika dibincangkan. Budayawan tua di ruang seminar atau sekedar ada ketika dibincangkan budayawan tua di ruang seminar. Keterasingan terhadap kebudayaan sendiri pada gilirannya akan menghampas kebudayaan pada kondisi yang menguntungkan. Kebudayaan bagai sebuah nilai lama yang layak ditinggalkan, lantas digantikan kebudayaan baru yang lebih mampu menawarkan subjektivitas. Acara adat istiadat Cirebon, ritual Mapang Sari, misalnya
misalnya saat menjelang menanam padi di bawah ritual Mapangsari, ritual Mapaksari. Misalnya sesaat menjelang menanam padi di sawah, para petani mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan karena alam telah demikian berdamai memberikan panen. Dewi Sri sebagaimana diketahui adalah penjelmaan Dewi Padi yang bertugas antara lain menyuburkan tanah pertanian sehingga padi tumbuh dengan sempurna. Adaptasi budaya Hindu dengan ajaran Islam sebelum menanamkan padi ini semakin jarang terlihat. Teknologi dan mesin telah menyingkirkan Mapaksari. Pajang Jima. Tradisi Maulid Nabi SAW di Keraton Cirebon sejak zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi 1993 Masehi. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi kerap diistimewakan. Tujuannya tidak lain untuk mengenang dan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Bapak dosen yang kami hormati, demikian tadi hasil review makalah sistem kebudayaan Cirebon yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.